Halo semuanya, selamat datang di channel sahabat Moviepers. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur film yang akan sedikit membuat kita merasa kesel, emosi, dan penasaran juga tentunya. Film ini berjudul The Last House on the Left. Film ini dirilis pada tahun 2009 guys. Sudah lumayan lama, tapi film ini masih pantas untuk kita tonton. Dengan plot yang disuguhkan begitu ciamik dan membuat kita sangat penasaran sekali dalam menontonnya. Dan film ini sendiri disutradarai oleh Denis Allardyce, sedangkan naskahnya ditulis oleh Garth Ellsworth dan Adam Ellis. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang menolong orang asing di tengah hujan badai. Namun, tak disadari bahwa merekalah yang menyerang putri keduanya. Oke, kita mulai guys ke alur ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang kriminal yang sedang dibawa untuk ke kantor polisi bernama Krug. Akan tetapi, ketika mobil mereka berhenti, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang kemungkinan itu adalah rekan-rekannya si Krug. Lalu, si Krug pun membunuh kedua polisi yang sedang sekarat. Dan anak gadis mereka yang terlihat lucu-lucu mungil ini bernama Mary. Terlihat juga ayahnya yang sedang santuy bernama John. Lalu yang terakhir adalah ibunya yang begitu mungil bernama Emma. Di sini kok saya melihat emaknya yang lebih cantik ya. Ada apa ini? Lalu setelah mereka sampai, si John mulai merencanakan untuk ngeplay bareng istrinya yang masih imut-imut itu. Mantap, Mary terlihat begitu segar dan menikmatinya. Singkat cerita, Mary pun dapat bertemu dengan saudaranya yang bernama Peggy. Kebetulan Peggy bekerja di minimarket tempat mereka bertemu saat ini. Mereka berdua pun asik mengobrol, tapi yang mereka obrolkan ternyata ganja guys. Sungguh parah, si Peggy nakal juga ternyata ya. Lalu ada seorang pria bernama Justin ingin membayar jajanannya. Berhubung tadi Justin tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka soal ganja, Justin pun membujuk Peggy untuk mengizinkannya membeli rokok. Dengan diiming-imingi, ia akan diajak ngeplay bareng di motel milik Justin. Hingga akhirnya Peggy yang suka ajojing pun menerima tawarannya. Namun pada saat mereka sedang enak-enakan ngeplay, tiba-tiba Krug yang merupakan ayah Justin pun pulang bersama pamannya yang bernama Frank. Justin merupakan seorang kriminal yang sedang dicari oleh pihak kepolisian, dan dia juga takut akan persembunyiannya terbongkar. Tidak menunggu lama, Krug pun membawa Peggy dan Mary pergi dari motel tersebut. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Mary berusaha untuk kabur dari dalam mobil tersebut, sehingga mobil tersebut masuk ke dalam hutan dan menabrak sebatang pohon. Di saat semuanya sedang mabok akibat tabrakan tersebut, akhirnya Peggy dapat melarikan diri dari mereka. Akan tetapi, Frank dan Sadie berhasil kembali menangkap Peggy. Lalu Krug menyeret Justin agar mau memaksa Mary untuk dapat mantap-mantap di depannya. Hal itu membuat Peggy marah dan membuat ia berkata, kata-kata yang dilontarkan Peggy sontak membuat Krug menjadi marah. Sehingga Krug dan Frank menyiksa Peggy dan menusuk-nusuk perutnya hingga Peggy pun tewas. Setelah membunuh Peggy, Frank lalu memperkosa Mary di depan Justin. Bener-bener pejat nih si Krug, kampret. Setelah selesai mantap-mantap, Krug mulai berdiri dan Peggy pun menampar Krug dengan sekuat tenaga. Lalu dia berlari dari tempat itu. Naas, Mary yang berlari berenang ke dalam sungai ditembaki oleh Krug. Dan tembakan tersebut tepat mengenai punggung Mary. Krug, kampret, udah mantap-mantap ditembak juga. Lalu, di tengah badai, mereka mencoba berjalan untuk kembali pulang. Kemudian scene memperlihatkan Emma dan John sedang enak-enaknya makan malam dan hendak abok berduaan. Allah yang telah mencelakai putrinya. John pun yang ahli di bidangnya mulai mengobati hidung Frank yang patah. Lalu, di scene selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Mary ternyata masih hidup. Dengan kekuatan terakhirnya, Mary berenang sampai ke rumah dan ditemukan oleh orang tuanya. Beruntung Mary masih dapat diselamatkan. Ketika ibunya mencari alat-alat ke dapur, ia menemukan
Liontin yang dipakai oleh Mary kok bisa ada di dapur ya? Padahal tadi dipakai oleh Mary. Seketika ia pun langsung konfirmasi kepada suaminya bahwa ternyata keluarga yang tadi itu adalah orang yang telah mencelakai Mary. Di saat yang bersamaan, Krug malah terlelap tidur, sedangkan Justin terus memandangi senjata milik ayahnya tersebut. Entah apa yang dia pikirkan. Ternyata Emma dikagetkan dengan munculnya Frank. Di tengah kepanikannya, Emma mencoba untuk tenang dan mencoba untuk mengelabui Frank. Emma merasa sangat bahagia sekali ketika itu. Mungkin dipikirnya dia akan mantap. Frank pun terjatuh setelah botol yang ditawarkan Emma mendarat di kepalanya. Di saat yang bersamaan, John datang dan mengembalikan hidung Frank seperti semula. Setelah itu, terjadilah pertarungan epik antara John dengan Frank. Melihat Frank bangun, Emma dengan kekuatan penuhnya, dia mencoba menjatuhkan Frank dan berhasil. Akhirnya pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh John dan Emma. Lalu, mereka pun berencana untuk mendatangi si Krug agar mereka dapat membalaskan dendam putrinya. Dengan mengendap-endap, John dan Emma mulai mendekati kamar Krug. Namun, ketika mereka melihat Krug, mereka dikagetkan dengan Justin yang berada jongkok di sebelah Krug dan sedang memata tersebut. Senjata pun berhasil John dapatkan, akan tetapi tiba-tiba dengan refleks yang sangat bagus, John pun menembakkan senjata apinya tepat mengenai Sadie. Lalu Krug pun terbangun dan melemparkan pakaiannya kepada John, sehingga John pun terpental. Sadie yang mulai kesakitan pun mulai menatap gemas ke arah John. Tembakan John. Sial bagi Sadie, dia terjebak di... gemes gua sama lu Krug, gemes. Di scene selanjutnya, pertarungan epik antara John dan Sadie masih berlanjut. Lalu scene juga memperlihatkan Krug yang menemukan mayat Frank yang bergeletak di lantai. Kembali ke pertarungan epik antara John dan Sadie, ternyata Sadie yang telah tertembak hampir mampu mengalahkan John. Beruntung ada Justin menolong. Walau ternyata Justin pun tidak sanggup menahan keganasan Sadie. Scene juga memperlihatkan Sadie yang kalah ditembak oleh istrinya John. Mantap, Emma. Lalu, Krug yang mulai kebingungan mulai memukul-mukul lemari yang ada di belakangnya, berharap ada keajaiban yang datang. Dari Hong Kong lu kampret. Di sisi lain, John yang mulai datang dengan dendam membara dengan kekuatan yang sebenarnya mulai mendatangi Krug. Ayo, cari John, cari. Sementara itu, Emma berhasil membawa Mary ke perahu untuk mereka pergi dari sana nanti. Lalu, John mulai mengumpulkan konsentrasi untuk menentukan letak keberadaan si Krug. Lalu, ketika Krug pelengak-pelongok ke jendela, dia melihat Emma bersama Mary hendak melarikan diri. John yang mengetahui hal itu sontak membuatnya panik dan marah hendak menyerang Krug. Namun, Krug ternyata bersembunyi di balik pintu dan pertarungan epik pun terjadi kembali. Lanjut scene memperlihatkan di mana pertarungan epik antara John dan Krug. Di sini terlihat John hampir mati dibunuh oleh Krug. Namun tiba-tiba Justin datang dan menodongkan senjata api kepada ayahnya si Krug yang bejat itu. Look, I'm not mad, alright? Just don't do anything. Ingin membunuhnya. Jelaslah, kelakuan lu aja kayak binatang. Oke, lanjut. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh mereka sehingga pertarungan epik itu dapat dimenangkan oleh John. Lalu mereka pun terlihat meninggalkan tempat itu dengan Justin yang ikut bersama Krug. Seketika itu pula wajah si Krug terlihat sangat panik sekali. Mungkin yang dipikirkan olehnya waktu itu adalah dia tidak ingin menjadi manusia yang setengah matang.